PT Liga Indonesia baru operator kompetisi sepak bola tanah air, berencana menyediakan 1.500 dosis vaksin mandiri untuk pemain Liga 1 dan Liga 2. Vaksin mandiri tersebut setelah olahragawan termasuk pemain sepak bola menjadi sasaran sebagai penerima vaksin COVID-19. Manajemen Sriwijaya FC sebelum kompetisi bergulir berencana melakukan vaksinasi untuk pemainnya. Tak hanya pemain, vaksin juga akan diberikan pada ofisial tim Laskar Wongkito untuk memberikan kekebalan kelompok sebagai salah satu cara terhindar dari COVID-19. Ya, kita Sriwijaya FC kan pemain kan sedang libur. Jadi nanti kalau pemain nanti seandainya bulan Mei ya, bulan Juni kick off atau Juli, ya kita akan usahakan pemain dan ofisial kita divaksin. Ya, vaksin itu sangat penting gitu bagi kesehatan pemain untuk menjaga imun tubuh supaya jangan terjangkit COVID. Ini sudah ada regulasinya dari PSSI begitu. Vaksin menjadi salah satu persiapan yang dilakukan klub peserta kompetisi sepak bola sebagai salah satu perlindungan kesehatan untuk tim dalam masa pandemi COVID-19. Pertina Kota Palembang menggelar kejuaraan tinju antar sasana pertama kalinya saat masa pandemi COVID-19. 55 petinju ambil bagian, terdiri dari 39 putra dan 16 petinju putri. Kejuaraan mempertandingkan 13 kelas, 8 kelas putra dan 5 kelas putri. Event tersebut juga menjadi seleksi petinju Kota Palembang yang diproyeksikan pada Porprov Sumsel 2021. Meski belum terlihat potensi yang diharapkan, Pertina Kota Palembang optimis petinjunya nanti mampu raih hasil maksimal. Lihatlah, jadi potensi walaupun agak kurang meyakinkan, tapi kita tetap harus bergerak. Atlet yang lolos pada kejuaraan ini langsung mengikuti pemusatan latihan menghadapi Porprov 2021. Latihan yang digelar di lapangan Karya Manunggal Sidakarya di Pasar Senin sore menjadi aktivitas perdana Bali United di tahun 2021. Awalnya, latihan sempat dijadwalkan pada pekan kedua Januari lalu. Namun dengan berbagai pertimbangan, latihan baru digelar pada pekan pertama Februari. Di latihan perdana kali ini hanya diikuti oleh 19 pemain. Sisanya ada yang menjalani visi timnas dan menyelesaikan urusan pribadi. Meski belum lengkap, para pemain cukup antusias mendengarkan arahan pelatih Stefano Teko Cugura. Pemain Bali United sendiri cukup lama tidak melakukan latihan bersama. Tercatat sudah 3 bulan para pemain berlatih secara mandiri. Meski demikian, para pemain masih dapat mengikuti arahan tim pelatih. Terlalu jauh ya, dan saya pasti juga pemain teman-teman semua di rumah tetap latihannya, tetap jaga kondisi, dan ada juga kasih program dari coach. Mestinya kami tetap sangat tidak terlalu susah juga mengikuti program. Dalam sesi latihan kali ini sekaligus menjadi ajang adaptasi pemain baru asal Brasil Diego Assis yang baru bergabung dengan Serdadu Tridatu pada awal Februari 2021. Bali United memulai latihan lebih awal untuk mempersiapkan diri jelang berlaga di Piala AFC 2021. Ilyas Pasojevic tergabung di grup zona Asia Tenggara yang baru akan digelar pada akhir Juni mendatang. Setelah pertemuan PSSI, PT LIB bersama Menpora dan Kapolri, sejumlah klub kontestan kompetisi tanah air berharap kompetisi sepak bola dapat segera bergulir termasuk Sriwijaya FC. Manajemen Sriwijaya FC berharap polisi mengeluarkan izin kompetisi Liga 2. Saat ini Sriwijaya FC belum berencana memanggil pemainnya untuk berlatih, menunggu izin resmi keluar. Hal ini kan berkaitan dengan kompetisi itu sendiri ya, apakah betul-betul bisa diputar atau tidak, karena ada risiko yang harus kita tanggung ketika kita memanggil pemain. Tentu ada komitmen-komitmen yang harus disepakati antara klub dan pemain, pelatih, yang itu menjadi kewajiban klub. Dan ini kan kalau di suasana seperti ini kan belum ada kepastian juga sebenarnya. Dalam rakor itu, kompetisi Liga 2 2021 rencananya digulirkan pada 26 Juni hingga 27 November 2021.
Dikabarkan kembali memperkuat Madura United, manajemen Sriwijaya FC berencana kembali meminjam pemain naturalisasi Beto Gonçalves di kompetisi Liga 2 2021. Beto Gonçalves bagi Sriwijaya FC memiliki peran penting. Selain pengalaman, ia bisa menjadi panutan pemain lain. Beto ya, kita tentu ya berharap Beto tetap memperkuat Sriwijaya FC karena dia bagian penting ya. Kita mengambil Beto kemarin memang dengan harapan Beto bisa membawa Sriwijaya FC ke Liga 1 ya, dan kebuntuan di lini depan itu memang bisa teratasi dengan adanya Beto. Musim lalu Beto Gonçalves dipinjam Sriwijaya FC dari Madura United. Menyusul kembali mengaktifkan akademi sepak bolanya, Sriwijaya FC akan mencari pemain-pemain muda asal Sumatera Selatan. Konsep formula pembinaan di sekolah sepak bola tersebut kini masih dalam pembahasan. Sebagai referensinya, pengelola akademi akan melakukan studi banding di akademi sepak bola di luar Sumatera Selatan yang lebih dulu ada. Jadi kita ini masih menentukan role modelnya dulu. Bentuknya apa akademi ini? Apakah akademi ini pemain diinapkan gitu? Kalau diinapkan artinya bisa untuk satu kelompok umur itu bisa antara 25 sampai 30 orang. U16-nya sama jumlahnya. Rencananya sekolah sepak bola Sriwijaya FC membagi dua kelompok umur, yakni di bawah 16 tahun dan di bawah 19 tahun. Fabiano yang bergabung sejak awal musim 2019 sempat memperpanjang kontraknya per 15 Februari 2020. Namun Fabiano harus menunggu satu musim sebelum bisa bermain dengan Maung Bandung. Di musim 2020, pemain naturalisasi ini sempat bermain satu pertandingan kontra Arema FC. Sayangnya kompetisi musim 2020 terpaksa dihentikan karena pandemi COVID-19. Sementara Zulham Zamrun yang turut mengantarkan gelar Piala Presiden 2015 bergabung ke Persib sejak 4 Februari 2020. Zulham pun baru merasakan satu pertandingan bersama Persib di musim 2020. Sebagian besar pemain Persib Bandung akan habis kontraknya pada Februari ini. Namun pihak manajemen masih akan menunggu keputusan kompetisi sebelum berbicara mengenai kontrak pemain. Manajemen Sriwijaya FC mengakui habisnya masa kontrak sang pelatih menjadi alasan utama melepas pelatih yang pernah membawa Persik Kediri promosi ke Liga 1. Manajemen Laskar Wongkito mengakui keputusan ini sudah melalui pertimbangan matang bersama dengan jajaran manajemen tim dan manajemen klub SFC. Sebagai persiapan menghadapi gelaran kompetisi Liga 2 musim ini, manajemen Sriwijaya FC akan segera mencari sosok pelatih baru. Manajemen mengakui akan menggunakan jasa pelatih yang memiliki lisensi APRO atau AFC. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kami tidak memperpanjang lagi kerjasama dengan Coach Budiarjo Tholib di tahun 2021 ini. Terima kasih kepada Coach Budi yang telah sama-sama membangun Sriwijaya FC di tahun 2020. Selanjutnya, kami manajemen Sriwijaya FC menargetkan untuk mendapatkan pelatih dengan lisensi APRO atau AAFC. Sebelumnya, nama Budiarjo Tholib menjadi satu-satunya nama jajaran pelatih yang masuk ke dalam rencana jangka panjang SFC untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2021.